الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنه. Walmu'adzinul muhtasib kasyahid. Maka orang yang azan muhtasib artinya tidak mengharapkan melainkan pahala dari Allah. Dikasih hadiah diterima, tapi bukan itu tujuan. Itu muhtasib. Ya. Nah, ini dia muhtasib. Tapi sebanyak berapa tahun? 7 sinin, 7 tahun. Azan terus. Tidak berhenti melainkan udzur syar'i. Sakit dan yang lainnya. Tapi kalau enggak, dia terus azan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mau apapun keadaan. Itu kalau dia meninggal ke syahid. Hukumnya syahid fil akhirah. Hukumkan di syahid, hukum seperti syahid dia nanti dikumpulkan bersama para syuhada. Ya fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhid fi damihi. Orang yang azan muhtasib ikhlas seperti syahid yang berlumuran, ya, berlumuran fidamihi dalam darahnya, yatamanna 'ala Allah, yang dia berangan-angan kepada Allah, ma yashtahi bainal azani wal iqamah, apa yang diinginkan, apa yang diselerakan, yang diharapkan di antara azan dan iqamah. Itu dia. Artinya orang yang syahid yang sudah keluar darah, ya, berkelumuran, keluar darah semua penuh. Itu ketika dia melihat pahalanya orang yang azan, dia mengharapkan seperti itu. Mengharapkan seperti orang yang muadzin, yang ikhlas. Ya, ini Masya Allah beliau Sayyid Muhammad Maliki menaruh tentang keutamaan azan karena melihat sudah sekarang orang sudah berpaling dari azan, main andel-andelan sudah kamu aja, nggak mau diri dia sendiri. Iya, ini udah amatil balwa deh, umum balwa. Siapa aja berlepas diri dari azan, sekalipun orang yang berilmu, nggak mau di azan. Padahal para ulama terdahulu, bagaimana mereka contohkan, di antara Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Nubzah, tentang masalah nasab dan sebagainya. Beliau yang mempraktekkan di masjid kakek beliau, Syekh Ali. Itu masjid yang luar biasa, muhab, sangat haibah sekali itu masjid. Ya. Sampai apa namanya? Itu tempat beliau yang azan selama 7 tahun. Azan. Padahal Ainu Tarim, ya, udah beliau tuh pada zaman. Wal muadzinul muhtasib idza mata fa inna jismahu mahfudun la ya'kuluhu dud. Muadzin yang ikhlas itu, jika dia meninggal, maka sungguh badannya terjaga, tidak akan dimakan belatung. Belatung nggak bakal makan itu, nggak bakal menghabiskan, ya. Fa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhid fi damih idza mat, jika dia meninggal, lam yudawwat, tidak akan dibelatungi. Ujung pala seujung kaki terpelihara. Fi qabrihi, dalam kuburan. Ada beberapa orang, 7 di antara ini orang yang muadzin muhtasib.
Wa hadhihi mukafa'ah, inilah balasan min Allah lil muadzin alladzi yuhafid ala iqadhin nas. Karena dia yang betul-betul menjaga manusia untuk terjaga, untuk bangun. Dengan sebab adzannya dia, orang bangun subuh. Dengan sebab adzannya dia, hati seorang terjaga, tergerak untuk melakukan ibadah. Lagi ngobrol, berhenti. Ingat Allah. Karena dia. Kalau enggak, terus aja kita ngomong. Ya kan? Maka al-kalam indal adzan yukhsha alihi su'ul khatimah. Salah satu ucapan seorang wali, orang soleh, Syekh Abu Bakar bin Salim, berbicara di pertengahan azan, ditakutkan meninggal su'ul khatimah. Yuhafid ala iqadhin nas. An yahya fi qabrihi. Tuh. Bagi muadzin yang menjaga, ya, an yahya. Tuh, an yahya itu jadi mubtada muakhar lil muadzin. Mubtada muakhar lil muadzin. Lil muadzin an yahya fi qabrihi wa yashkura bi na'im rabbih. Dan dia yang merasakan dengan nikmat Tuhannya. Wa yunaqqa wa yutahhara jismuh. Dan dibersihkan dan disucikan badannya, wala yuntan, dan tidak berbau busuk, wala yukzar, dan pun tidak ternodai, wa yaslama min ad-dud alladhi yansha' min ufunatil jismi, ya, dan terselamatkan dari apa? Dud itu, dari belatung itu yang timbul min sebab ufunatil jismi. Ini sebab iya, sebab bakteri badan. Bakteri-bakteri keluar itu, belatung-belatung. Tapi karena Allah bersihkan jiwanya dia, sucikan dari noda-noda, maka tidak keluar apapun dan tidak akan dimakan. Lakin syarta an yakuna muhtasiban. Akan tapi syaratnya muadzin itu bahwa dia itu mukhlis, muhtasib. Amma idza kana muadzinan fasiqan. Tapi beda kalau muadzin fasik, habis azan keluar main gaple, main judi. Keluar muadzin, naudzubillah syurbil khamr. Belum iqamat keluar dulu minum khamr. Atau keluar dulu main judi. Atau keluar dulu, ya kan? Buka auratnya. Temaan. Apa? Temak. Rakus. Jadi bukan menghidupkan masjid, tapi hidup di masjid. Wah, lumayan nih, muadzin di atas UMR. Waduh. Aneh kerja capek, mendingan jadi adzan. Bisa 4.500.000 gajinya. Iya, gubah perak. Apa aja. Niatnya apa? Rakus, tomak. Mukhtalan, mencari tipu muslihat, khianat, mukhtal. Atau mutakabbiran, mukhtal, ikhtal, takabbar, sombong. Dengan suaranya, ya, suara merdu, ya, tinggi. Fayutliqullahi alil hasyarat, maka Allah sebarkan atasnya itu belatung-belatung itu. Fi qabrihi tanhashuhu nahshan, yang mencobak-cabiknya, menggigitnya, menghancurkannya. Nahshan betul-betul hancur itu. Wa yubla jismuhu, akan usang, binasa. Wa yu'adzabu adzaban aliman. Wa min fadailil adzani annahu amanun li ahlihi. Pentingnya itu adzan.
Penting. Dari keistimewaan adzan itu bahwa adzan itu membuat aman buat penduduk kampung sekitar. Jadi kalau orang adzan tuh membuat aman, tetangga kanan kiri yang terdengar itu adzan. Ruyan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza udzina fi qaryatin," kalau diazankan pada suatu desa, amanahullahu azza wa jalla, niscaya Allah amankan desa tersebut min azabihi, dari siksaan Allah dzalikal yauma, pada hari tersebut. Allah ingin kirimkan gempa, angin, ya kan, virus, apa aja pokoknya. Dengan sebab azan terselamatkan kampung tersebut. Pakai azan, betul. Ya pakai radio. Nggak ada azan, pakai radio aja deh. Mana muadzin? Mana anak mudanya? Nggak dikaderisasikan, nggak dididik. Akhirnya lebih deman mereka itu untuk nongkrong dengan gitarnya, dengan na'udzubillah, hal-hal yang diharamkan, ketimbang mereka masuk ke masjid. Itu dia. Gimana caranya panitia, ketua masjid untuk memberikan motivasi supaya mereka tuh senang masuk ke masjid, suka. Nah itu menghidupkan masjid. Tuh uang yang ada terus dikelola dengan baik. Jangan masuk ke kemana-mana, ujung ke pribadi. Akhirnya begini sekarang. Semua masjid sepi. Acaranya cuma tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Lebihnya anak mudanya kemana? Nggak tahu. Ya. Wa fi riwayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin, siapapun kaum, siapapun beberapa manusia, nudiya fihim bil adhani sabahan, diserukan pada mereka dengan azan pagi hari, illa kanu, melainkan adalah mereka fi amanillahi hatta yumsu, niscaya mereka itu aman sampai di sore hari. Wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhani masaan, illa kanu, melainkan mereka itu adalah fi amanillahi hatta yusbihu. Tuh, lihat. Aman dari gempa, dari angin, dari apa yang menakutkan, kebakaran sebagainya, aman. Dengan sebab apa? Makanya orang kalau lagi apa? Dari kebakaran diazanin. Kebakar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan untuk memadamkan. Wa min fadailil adzan ma jaa fil hadis an Hilal bin Yasaf radhiyallahu anhu anna sami'a Muawiyah yuhaddits. Mendengar Muawiyah memberikan suatu kabar hadis, anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man sami'al muadzina, siapa yang dengar muadzin, faqala mithla ma yaqul, maka dia berkata seperti apa yang dikatakan muadzin. Jadi gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu. Hayya 'alas shalah, sama baca kayak gitu juga. Jangan sekedar la haula wala quwata illa billah. Baca juga hayya 'alas shalah, ditambahin la haula. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, la haula lagi Iqbal. Bukan ada. Terlambat ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi pas lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Misla. Tuh. Seperti. Nah, gimana pahalanya itu? Falahu mislu ajrihi. Maka bagi yang pendengar seperti pahala muadzin. Gimana bisa kita dapatkan? Gimana bisa kita dapatkan pahala muadzin sedangkan kita tidak azan?
Jawabannya dengan kita berkata hal yang sama selepas setiap kalimat yang diutarakan oleh muadzin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati. Sama, ikutin. Wa min fadail azan anna man ajabahu falahu. Nah, dari keistimewaan azan bahwa orang yang menjawab azan tersebut falahu bi kulli harfin alfi darajatin. Siapa orang yang menjawab azan maka untuknya 1000 derajat. Berapa? 1 juta. 1 juta derajat. 1000. 1 juta. Wa hadza ruwiya fil hadits an Sayyidati Maimunah, tuh istri Nabi tuh. Radhiyallahu anha marfu'an. Wa huwa in kana dhaifan ila annahu tathbut bimithlihil fadailu. Sekalipun dhaif, tapi untuk fadil amal, untuk membuat orang semangat, itu enggak apa-apa. Boleh. Dan itu sudah disepakati oleh ulama hadis. Wa min khasaisil adzan anna man kharaj minal masjid. Nah, lihat deh. Ada orang lagi azan. Dia keluar dari masjid. Enggak kembali. Dicap oleh Nabi, diberitahukan orang tersebut adalah munafik. Keluar, enggak kembali lagi. Atau dia enggak kembali dengan uzur syar'i, enggak ada apa-apa. Udah habis setelah azan langsung aja nyelonong keluar, pulang rumahnya, sholat di rumahnya. Enggak sholat di tempat azan, maka dia termasuk munafik. Tuh, anna man kharaj minal masjid ba'da sama'ihil adzana min ghairi udhrin, ditambah udhur, au iradati, tuh ma'tuf ala udhri tuh, atau dia keluar dari tanpa ingin kembali, au iradati ai au ghairi iradati, rujuk ilaihi ke masjid marratan ukhra, sekali lagi, fahuwa munafiqun, maka dia hukumnya orangnya munafik, kerjaannya nifak. Sama si muadzin, habis azan dia keluar udah. Yang qomat orang lain. Habis azan dia keluar. Yang qomat orang, ini ada kondangan. Ini azan doang, dia keluar deh. Yang azan orang lain, yang imam. Itu munafik. Ruyan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man adrakahu al-adzanu fil masjid, siapa yang mendapatkan azan dalam masjid, tsumma kharaj lam yakhruj, kemudian dia keluar, lam yakhruj, tidak keluar li hajatin, karena keperluan mendesak, enggak, wa huwa la yuridu raj'ata, sedangkan dia tidak ingin kembali ke masjid, fa huwa munafiqun, maka dia itu dari orang yang berbuat nifaq. Fadlu ijabatil muadzin, keistimewaan di dalam menjawab orang yang azan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna